Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kondisi kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, bagi yang melihat, membaca, dan kemudian mengamati dengan jujur, akhirnya menyimpulkan bahwa kondisi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak sedang baik-baik saja. Secara umum terjadi yang namanya berbagai ketimpangan, berbagai kerusakan, kemunduran, kalau kita tidak mau mengatakan kerusakan, baik di aspek ekonomi, budaya, maupun perpolitikan. Melihat keadaan yang seperti itu, kita semuanya selaku muslim mukmin, terutama sekali berharap dengan akan dilangsungkannya pemilihan umum, insya Allah tanggal 14 Februari 2024, yang tinggal beberapa hari lagi, menjadi momentum, menjadi tonggak sejarah bagi terjadinya perubahan kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara ke arah tentu saja yang lebih baik, untuk sebuah maksud dan harapan ini tentu saja tidak akan pernah wujud, tidak akan pernah kita mampu mencapainya manakala momentum pemilihan umum, baik yang terkait dengan pemilihan orang nomor 1 di negeri ini sekaligus dengan wakilnya, dan juga wakil-wakil rakyat pileg pemilihan legislatif, kalau kita tidak benar-benar mau memanfaatkannya secara benar dan dengan benar-benar tidak dan bukan
asal memilih. Terlebih lagi kalau hanya ingin menangan. Sungguh pemilu bukan sebatas soal kalah menang, bukan. Tapi ia lebih tertuju dan terfokus pada persoalan baik buruk, benar salah, hak dan batil. Kalau sudah hal ini benar-benar dimengerti, dipahami, maka bagi setiap individu yang memang punya hak memilih, terlebih-lebih bagi muslim mukmin, pastikan sebelum memilih, sebelum menentukan pilihan, intima kita, keberpihakan kita jangan salah. Bukan disebabkan karena like or dislike, suka atau tidak suka, bubuhan atau bukan bubuhan, karena kelompok kita atau bukan kelompok kita. Tapi lebih, sekali lagi khatib ulangi, intima, keberpihakan kepada kebenaran, kepada keadilan, dan kepada kejujuran. Apa artinya sebuah kemenangan kalau didapat dengan kecurangan, dengan ketidakjujuran, dengan ketidakadilan? Sejatinya kemenangan yang didapatkan dengan kecurangan dan dengan ketidakjujuran, ketidakadilan adalah kekalahan yang pada waktunya, yang pada gilirannya akan membuat negeri ini semakin terpuruk dan terus semakin terpuruk. Oleh karena itulah, mari dimulai dengan mempaskan dan menempatkan intima kita, keberpihakan kita, komitmen kita, bahwasanya kita senantiasa berkomitmen untuk berpihak kepada yang namanya kebenaran, berpihak kepada yang namanya keadilan, berpihak kepada yang namanya kejujuran. Adakah pada orang-orang yang kita akan pilih ada benar-benar menegakkan benar-benar yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan, yang namanya kejujuran? Begitu kita tidak dapatkan, tidak usah ketiga-tiganya, salah satu saja dari 3 poin tersebut, mestinya kita tidak akan pernah memilih orang yang justru tidak memiliki, tidak punya kriteria yang kita selaku terutama muslim mukmin yang menginginkan kriteria tersebut dipenuhi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kebenaran,
Masih adakah di antara kita yang meragukan bahwasanya kebenaran itu adalah yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah, yang sejalan dengan apa-apa yang diinginkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali, jangan sedikit pun kamu meragukannya. Al-Baqarah surat 2 ayat 147. Itu tentang kebenaran, tentang keadilan. Mari kita simak firman Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha syadidul iqab. Surah 5 surah Al-Maidah ayat 8. Apa kata Allah? Jangan karena keberpihakan, karena dan atau sebaliknya kebencianmu terhadap satu kelompok membuat kamu tidak adil. Berbuat adillah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu sangat dekat dengan takwa. Orang yang adil, entah dia muslim dan atau kafir sekalipun, begitu dia adil, dia sebenarnya dapat poin kebaikan. Hanya saja kebaikannya begitu tidak muslim hanya dapat poin selagi di dunia. Di akhirat tetap saja tidak akan dapat kebaikan apa-apa. Maka bagi yang tidak muslim dan dia bisa berbuat adil, kita tetap respect, tetap hormat. Cuman kita berharap tinggal satu langkah saja lagi, tinggal nambah iman saja lagi, beriman saja lagi terhadap kebenaran al-Islam, maka sudah dipastikan akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah siksanya akan sangat pedih sekali. Bagi orang yang memang tidak adil, Allah mengancam dengan siksa yang pedih. Terakhir, persoalan kejujuran. Mari kita lihat bagaimana Islam menginginkan kejujuran itu benar-benar ditegakkan. Ditegakkan secara pribadi, ditegakkan di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih begitu orang sebagai pemimpin, sebagai orang nomor satu, sebagai wakil kita. Tentu yang namanya kejujuran lebih kita harapkan. Dan kalau orang tidak memiliki kejujuran, apa yang kita bisa harapkan? Dia berarti berpendirian, berperilaku lawan daripada kejujuran, yang artinya adalah kebohongan, dusta. Orang yang terbiasa dengan dustanya nanti akan menambah dusta di atas dusta yang ada. Kenapa? Karena dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersepakat menyebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra bihi hatta yuktaba indallahi siddiqan. Apa kata Rasulullah? Hendaknya kamu jadilah orang yang jujur.
Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Orang tidak terus melazimi yang namanya kejujuran, melainkan oleh Allah akan ditulislah dia sebagai manusia yang jujur. Kebalikannya, iyyakum wal kadhiba, hindarilah, jauhilah ketidakjujuran, kebohongan, dusta. Karena dusta akan mengantarkan orang kepada keburukan, dan keburukan yahdi ilan nar, akan membawa orang kepada neraka. Wala wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra bihi hatta yuktaba indallahi kallaban. Orang tidak terus-menerus bohong lagi, maka oleh Allah akan akan dipastikan dia itu memang pembohong, dan dia sulit nanti meninggalkan kebohongannya. Akan dipilih orang yang kerjanya berbohong, akan dipilih orang yang kerjanya tidak jujur, akan dipilih orang yang tidak amanah, yang tidak adil, akan dipilih orang yang justru senantiasa menghindari, menjauhi kebenaran. Pasti tatkala itu yang kita pilih, maka kerusakan yang sudah disinyalir semakin menjadi-jadi akan tambah parah dan tambah parah. Mudah-mudahan mari dengan ketulusan kita, dengan keikhlasan kita, kita ingin berkontribusi membangun negeri ini. Mari kita amalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah dalam berbuat ketaatan, dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Jangan justru sebaliknya, bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan, menolong orang yang tidak ada keberpihakan kepada kebenaran, yang tidak ada keinginan untuk berbuat adil, yang selalu berbuat bohong. Sejatinya kita menolong kejahatan, bertolong-tolongan dalam berbuat keburukan, dan ancaman Allah luar biasa. Neraka itulah yang akan kita dapatkan. Justru yang diinginkan adalah kita bertolong-tolongan dalam berbuat takwa dan dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan satu suara kita yang berpihak, yang pro kepada kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sudah berarti kita berinvestasi membangun negeri ini. Demikian khutbah Jumat di siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.